3 ciri-ciri orang kaya palsu. Wah, seru nih. Sebelumnya teman-teman kita sepakati bersama ya. Buat teman-teman yang mau melanjutkan nonton sampai selesai, tolong sepakat dulu, Anda jangan tersinggung, oke? Ya, karena bisa jadi nih teman-teman yang nonton ternyata salah satu bagian dari yang saya bahas sebagai 3 ciri-ciri orang kaya palsu, oke? Saya dalam konten kali ini tidak ada niatan untuk menyinyir atau nyinggung pihak manapun. Ini murni sharing, berbagi, bercerita, dan mudah-mudahan Anda semua bisa mengambil intisari dari pembahasan saya. Oke, dari konten saya kali ini. Karena saya pikir ini bermanfaat. Ketika Anda pengen mencapai pada tataran hidup yang lebih baik, mestinya Anda harus mengurangi kebiasaan dari 3 ciri-ciri orang kaya palsu yang saya bahas dalam konten kali ini. Oke, baik, langsung. Yang pertama, salah satu ciri-ciri orang kaya palsu itu adalah biasanya dia itu sangat sering atau mudah untuk jalan-jalan ke mall. Ya. Loh, orang kaya beneran kan juga sering ke mall. Iya. Tetapi ini ada bedanya nih. Tunggu dulu gitu. Kalau orang kaya beneran, mereka nge-mall itu sebenarnya lebih sering sesuai kebutuhan. Atau kalau misalnya emang mereka butuh family time atau me time dengan keluarganya, mereka ke mall itu emang ya bener-bener kesana karena sesuai dengan kemampuan, karena emang mampu, karena sisa-sisa gitu loh. Misalnya kalau orang kaya ke mall itu mereka pasti kalau kuliner ya sudah nggak pikir harga gitu. Kemudian mereka belanja ya biasa aja, mau belanja apapun ya bebas gitu loh. Itu mereka kalau yang bener-bener emang orang kaya beneran ke mall gitu. Tapi kalau orang kaya palsu, mereka ke mall itu gini teman-teman. Coba deh perhatikan, mungkin Anda sendiri atau teman-teman Anda sebenarnya belum perlu banget ke mall, bahkan sebenarnya gaji belum cair, atau ya belum punya duit tapi disebut-sebutin ke mall gitu, hanya sekedar butuh untuk selfie ya, selfie atau untuk kebutuhan ya posting-posting medsos lah gitu, biar dianggap kaya, biar dianggap Anda itu nggak susah gitu. Apakah itu salah? Ya nggak salah sih. Sekali lagi ya, itu nggak salah. Tetapi maksudnya begini loh teman-teman. Sekali lagi ya, ini bukan berarti saya mau bilang bahwa kalau nggak punya duit atau belum tajir-tajir amat terus nggak boleh ke mall Pak duit. Boleh, nggak apa-apa. Maksud saya adalah ini saya khususkan konten ini untuk teman-teman itu yang sangat kalap gitu. Kalap itu begini. Gaji nggak seberapa, uang nggak seberapa, bahkan utang banyak, angsuran aja susah, gitu ya. Setiap gajian awal bulan atau akhir bulan langsung habis buat ngansur, buat hidup. Tapi kalau sosokan punya prinsip atau punya kesepakatan dengan anak istri, ya, pokoknya setiap weekend harus nge-mall. Wah, saya pikir nggak perlu seperti itu, nggak perlu segitunya kali, gitu loh. Mau nge-mall silakan, ya mungkin sebulan sekali, 2 bulan sekali, atau ya emang benar-benar lagi sisa dan harus diperhitungkan gitu loh. Tetapi kalau buat Anda yang emang terlalu maksain diri ya, karena misinya emang untuk hanya sekedar posting padahal keadaannya sebenarnya susah, duit aja nggak ada, bahkan sebenarnya ke mall cuma pengen jalan-jalan, bikin story aja, nih liatin saya nih ya itu ya, cuma bikin story aja, kalian nggak ngapa-ngapain, cuma muter-muter aja semua lantai gitu, nggak ngapa-ngapain, kuliner kagak, beli kagak, ya udah muter-muter doang gitu. Karena hanya misinya di otak kalian
itu pengen eksis. Nah, pikiran-pikiran itu teman-teman ya, tolong itu dibuang. Itu sangat-sangat tidak baik. Ya, saya aja yang mungkin tiap jam atau kalau perlu saya tinggalnya di mall gitu ya. Itu aja, saya ke mall itu saya kebutuhan teman-teman. Misal, saya lagi jenuh nih dengan masakan di rumah, pengen makan steak, karena saya emang ada salah satu brand yang saya suka dengan steak tersebut. Nah, mungkin saya seminggu sekali, sebulan sekali, 3 minggu sekali, saya nggak pasti teman. Tapi saya katakan sama kamu, ini bukan sombong. Kalau setiap jam atau mungkin setiap menit saya tinggal di mall, itu bisa. Ya, makanya di mall terus setiap hari, makan pagi, makan siang, makan sore, atau makan malam. Tapi, ya mau ngapain teman-teman? Kita itu bikin YouTube atau bikin punya medsos Instagram, pengennya sombong atau pengen pamer-pamer kayak artis, gitu. Nggak perlu kali ya, gitu. Tapi kalau sekali tempo memotivasi, silakan lah ya. Anda boleh cek kok medsos saya. Di sana sangat-sangat jarang saya pamer-pamer. Saya nggak pernah menampakkan yang sifatnya itu terlalu frontal pamer-pamer. Silakan dicek aja, gitu ya. Itu kalau mau bisa-bisa aja saya seperti artis-artis gitu ya. Tapi buat apa lah? Kayaknya belum waktunya ya. Itu teman-teman ya. Jadi sekali lagi, kalau Anda masih punya prinsip setiap minggu, setiap weekend, atau bahkan seminggu harus 2 kali harus nge-mall, tapi kondisinya sebenarnya Anda tuh nggak mampu, punya banyak utang, itu yang namanya orang kaya palsu. Kalau buat yang mampu emang sisa-sisa nggak masalah teman-teman. Nah, ini saya memotivasi teman-teman, saya aja yang mampu, saya nggak segitunya. Nggak harus tiap weekend, nggak harus tiap minggu, tergantung kebutuhan kok saya. Itu. Jadi buat teman-teman yang masih hidupnya merintis, bener-bener belum berkelimpahan banget, kenapa harus punya prinsip seperti itu? Itu juga salah satu sikap orang kaya palsu dan sangat-sangat membuat hidup Anda itu menjadi penuh kepalsuan. Akhirnya merembet, suka bohong sama teman-teman. Biar kelihatan kaya, terus bohong sama teman-teman. Wah, lagi di sini, lagi di hotel, lagi di mall, lagi di apa. Pokoknya selalu memikirkan kepalsuan yang satu, kedua, dan berikutnya dan seterusnya terus untuk bisa disampaikan sama teman-teman. Kebohongan demi kebohongan yang nggak ada habis-habisnya kepada teman-teman, saudara, keluarga. Gitu. Nggak perlu ya teman-teman, segitunya nggak perlu. Yang kedua, orang kaya palsu itu sangat sering baru punya uang sedikit, itu sukanya mikir liburan. Liburan macam-macam teman-teman, dari yang sederhana, misalnya ke tempat wisata daerah sekitar. Yang kedua, suka menginap di hotel, ya. Kemudian yang ketiga, suka jalan-jalan di luar kota. Bahkan yang paling parah, pokoknya demi citra, demi pemandangan, sekali lagi di medsos, biar dapat pengakuan pernah ke luar negeri, Anda kayak harus wajib gitu loh. Yang namanya liburan di luar negeri. Coba teman-teman semua, liburan di luar negeri itu berapa sih coba? Singapura nggak nyampe 5 juta, tiket aja paling 500 ya, 1 juta deh udah. Bisa nggak nyampe ke Singapura? Bisa kan? Saya tuh punya paspor sekeluarga 5 orang. Itu sampai hari ini masa berlakunya tinggal 2 tahun kalau nggak salah. Jadi udah 3 tahun ya, nggak pernah kepake. Saya belum pernah ke Singapura, belum pernah ke Asia deh, pokoknya belum pernah ke luar negeri. Ya, belum pernah. Terus apa yang salah kalau orang belum pernah ke luar negeri? Padahal saya lihat orang-orang yang benar-benar mencari citra ya, biar medsosnya itu terisi seolah tuh kaya, keren, wah udah sering keluar negeri gini-gini. Ya ampun, saya nggak ngeremehin loh ya, sekali lagi. Saya hanya mau bilang, mereka sangat jauh dari saya. Gitu. Saya ngomong begini, ya berarti
berdasarkan yang saya lihat sekitar saya, gitu loh. Apakah mereka salah? Apakah saya nyinyir? Apakah saya nyinggung mereka? Apakah saya jelekin mereka? Enggak. Maksud saya, ya semua kembali ke kalian. Tapi kalau saya boleh sedikit memotivasi dalam kesempatan konten kali ini, ya kalau emang udah sisa-sisa banget silakan lah ya. Tapi yang saya anggap itu sebagai orang kaya palsu adalah ketika Anda ke luar negeri, begitu pulang uang Anda habis. Anda nggak punya usaha, habis pulang dari luar negeri, tabungan Anda nggak ada. Mau makan aja susah, mau ngangsur bulan depan bingung lagi. Paling parah lagi, Anda ternyata ke luar negeri menggunakan kartu kredit. Wah, makin konyol tuh hidup kamu. Ya, mohon maaf ini. Jadi sekali lagi teman-teman ya, saya tidak melarang orang ke mall. Saya tidak nyinyir orang ke luar negeri. Wah, Pak Dwi aja yang deso, atau Pak Dwi aja yang emang gak menikmati hidup. Enggak, saya masih muda kok. Nanti ada saatnya kok, mungkin setelah pandemi ini selesai ya mungkin saya akan sering keluar negeri gitu. Karena kemarin saya sih pikir, ya apa sih urgensinya keluar negeri? Wong ya sama-sama cuma jalan-jalan, paling ke mall, paling pemandangan, paling sebuah budaya atau apa. Itu saya pikir nantilah ya. Saya mau keluar negeri, mau setiap hari pun ya, kalau saya pengen sombong gitu, bisa-bisa aja. Tapi misinya apa teman-teman? Gitu loh. Jadi sekali lagi, ini konten motivasi. Sekali lagi, saya bukan motivator ya, saya bukan motivator bayangan. Saya bukan motivator bayaran, ya. Saya niatnya hanya memotivasi atau menginspirasi, mengedukasi sesuatu yang positif aja buat teman-teman semua, terutama para subscriber Glenn Hartono, ya. Jadi saya katakan palsu ketika Anda pulang dari liburan sekali lagi, tapi habis itu pusing, bingung buat ngangsur besok, bingung buat makan anak, buat sekolah anak, buat apa kayak gitu kejar-kejar teman-teman. Mending Anda itu kalau punya insentif dari kantor buat yang karyawan, baru dapat gaji, silakan dikelola di manajemen yang baik, sisihkan buat tabungan, buat rencana bikin usaha, nabung saham, mungkin beli properti, beli franchise usaha kalau takut gagal dalam usaha. Ya, pilih franchise yang sekiranya hidup atau jalan. Itu lama-kelamaan, pelan-pelan, setahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, Anda akan bisa jalan-jalan ke luar negeri terus tanpa terlihat seperti orang kaya palsu. Itu teman-teman ya. Kalau orang kaya yang ke luar negeri, apakah dikatakan palsu? Enggak. Mereka keluar negeri tiap hari, sebulan sekali, silakan. Karena yang mampu. Jadi itu bukan palsu. Yang palsu itu yang seperti itu teman-teman. Begitu selesai luar negeri, pusing aja hidupnya. Dah itu, ya. Yang ketiga, yang lainnya banyak. Saya 3 aja deh, dikit-dikit aja. Yang ketiga adalah, sering nggak lihat teman-teman, kalau ada gadget baru, dia segera beli, segera ganti. Ya, pokoknya dia sangat gila dengan barang branded. Bahkan ini berhubungan nih sama yang penjelasan awal tadi. Suka berbuat kebohongan demi kebohongan, penipuan demi penipuan terhadap teman-temannya, demi terlihat kaya, demi terlihat kekinian, demi terlihat upgrade branded, ya, dari bajunya, celananya, sepatunya, sendalnya, topi, kacamata, HP, elektronik, motor, mobil, ya, biar terlihat kekinian, biar terlihat kaya, ya. Setiap ada HP seri baru ganti. Wah, sekarang ini Note berapa ya? Saya lupa ini. Note berapa sekarang teman-teman? Ya, saya sampai lupa nih. Karena HP terbaru saya itu Note 9 sampai hari ini. Padahal setahu saya sudah ada Note 10 atau Note 20 ya, saya lupa. Note berapa teman-teman? Ya, silakan coba diketik di kolom komentar, ya. HP sampai hari ini saya masih Note 9, padahal di atas itu masih banyak. Dan sampai hari ini saya belum pernah pakai iPhone, kecuali
laptop ya, Apple. Kalau laptop saya memang suka pakai Apple karena emang laptop itu lebih kuat sama virus gitu ya, tahan dia. Nah, saya nggak pakai yang Windows gitu. Tapi untuk HP, saya sampai hari ini teman-teman ya masih pakai Android ya. Mungkin karena saya desa mungkin ya, karena agak ribet pakai Apple kalau yang handphone ya gitu. Nah, buat teman-teman yang suka harus dikit-dikit ganti gadget, dikit-dikit beli baju baru, dikit-dikit beli sepatu baru, harus naik mereknya LV, Louis Vuitton ya. Pertanyaannya, setelah Anda beli itu, kira-kira Anda kesusahan nggak? Anda stres nggak? Pusing dengan keadaan Anda nggak? Kalau setelah Anda beli itu, setelah Anda ganti HP itu, terus Anda pusing, Anda bingung buat makan, buat ngangsur, buat aktivitas bulanan keluarga Anda atau hidup Anda sendiri, ya itu namanya Anda orang kaya palsu. Ngapainlah Anda pusing-pusing? Halo teman-teman, ya, rem 3 kebiasaan bodoh, 3 kebiasaan Anda seperti orang kaya palsu. Rem, buang mulai sekarang. Ingat ya, sekali lagi, ini saya nggak ada motivasi untuk nyinyir atau menyinggung siapapun. Ini saya dedikasikan, saya sampaikan kepada semuanya. Ya, saya pikir ini bermanfaat. Ini nggak ada manfaat buat Anda yang emang tidak open mind, tidak pengen maju hidupnya. Ya, kalau Anda emang belum cukup, belum berkelimpahan, kenapa sih harus mengejar biar dapat like banyak di medsos, biar kelihatan eksis, biar kelihatan kaya? Buat apa? Gitu, nggak perlu teman kayak gitu. Bisa aja gitu. Wong saya yang mampu melakukan 3 hal itu tanpa ada kebingungan kalau mau melakukan setiap hari, saya aja nggak melakukan teman-teman. Saya melakukan 3 hal itu dari main ke mall, kemudian liburan, mau liburan sekitar apapun sampai luar negeri, sampai ganti-ganti gadget atau yang sesuatu yang branded, saya menyesuaikan dengan kebutuhan. Gitu teman-teman. Oke, semoga bermanfaat dan Anda jangan ada yang tersinggung, merasa ternyinyiri oleh konten saya kali ini. Karena kami niatnya mengedukasi. Semoga bermanfaat. Yang setuju silakan komen di kolom komentar. Dan buat teman-teman Anda yang sekiranya memiliki 3 ciri yang saya jelaskan ini, silakan di-share biar dia menjadi lebih berkualitas hidupnya. Salam sukses dari Klien Hartono.